Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Project Akuntansi, Sistem Informasi Akuntansi. Kami beranggotakan 2 orang, saya Ibnu Harisa Putra, di samping saya Ahmad Fatullah. Baik, di sini kami menjelaskan dari proyek kami, yaitu siklus pendapatan dari Holland Bakery. Di sini kami menjelaskan terlebih dahulu dari daftar isinya. Yang pertama Ada pendahuluan, yang kedua ada bahan kerja, yaitu ada identifikasi prosedur manual yang terdiri dari struktur organisasi, pemisahan tanggung jawab, proses bisnis. Yang ketiga itu ada proses cycle, terdiri dari revenue cycle dan expenditure cycle. Lalu kemudian di keempat itu proses cycle, ada processing and reporting system, kemudian juga HR and payroll management cycle, kemudian yang kelima ada development of accounting information system. Ada dari yang pertama standard akuntansi, chart of accounts, and pengendalian, lalu yang terakhir dokumentasi dari kami. Di sini kami ingin menjelaskan terlebih dahulu dari pendahuluan. Yang pertama ada pendahuluan sistem informasi akuntansi pada Holland Bakery. Holland Bakery merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan penjualan roti, kue, pastry, dan produk bakery lainnya. Dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, Holland Bakery memerlukan sistem informasi akuntansi atau SIA yang mampu mengintegrasikan seluruh proses bisnis, mulai dari pembelian bahan baku, produksi, penjualan, pengelolaan kas, penggajian karyawan, hingga penyusunan laporan keuangan. Kemudian siap pada sistem informasi akuntansi pada Holland Bakery bertujuan untuk yang pertama itu menyediakan informasi keuangan yang akurat dan tepat waktu. Kemudian yang kedua, mendukung pengambilan keputusan manajemen. Yang ketiga, mengendalikan aset perusahaan. Lalu yang keempat, menjamin kelancaran operasional perusahaan. Lalu yang terakhir, mendukung pelaporan keuangan sesuai standar akuntansi. Nah, ada tujuannya PBL atau yang dimana mahasiswa mampu mengidentifikasi proses bisnis Holland Bakery, lalu menganalisis siklus akuntansi perusahaan, mendesain sistem informasi akuntansi yang sesuai, lalu mengembangkan pengendalian internal perusahaan, lalu yang terakhir menyusun dokumen dan laporan yang dibutuhkan. Nah, yang kedua ada bahan kerja. Deskripsi perusahaan Holland Bakery merupakan jaringan toko roti yang memproduksi dan menjual berbagai jenis roti, cake, pastry, cookies, dan minuman. Produk diproduksi di pusat produksi kemudian didistribusikan ke seluruh outlet. Nah, struktur organisasi yaitu yang pertama ada direktur utama, yang mana bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan perusahaan. Lalu yang kedua, manajer operasional, yang mana bertanggung jawab atas produksi, gudang, dan distribusi. Lalu yang ketiga ada manajer keuangan, bertanggung jawab atas kas, bank, laporan keuangan. Lalu ada yang keempat, manajer SDM, bertanggung jawab atas rekrutmen, penggajian, absensi. Lalu yang kelima ada manajer penjualan, bertanggung jawab atas penjualan outlet, penjualan online. Lalu yang terakhir pelayanan pelanggan. Nah, ini struktur organisasinya dari Holland Bakery. Yang pertama ada direktur Willy, terus di bawahnya ada manajer Mariono, di bawahnya ada HRD Dian Eka SPD, di bawahnya lagi ada pimpinan divisi operasional terdiri dari ketua divisi roti yaitu Ali Idris dan wakil divisinya rotinya Abdi. Terus juga ada tim produksinya itu ada Fikri, Joko, Bagus, Dimas, Wahyu, Alfian, Anwar, Jaki, Sam, Rumadi, Rusian, Sidin. Terus ada marketingnya ada Ardiansyah. Setelah dijelaskan ya dari flowchart dari sistem keorganisasiannya, di sini saya ingin menjelaskan dari pemisahan tanggung jawab, di mana fungsinya yaitu kalau fungsi dia itu tugas, kemudian pembelian memesan bahan baku, gudang menyimpan bahan baku, kemudian produksi untuk mengolah bahan baku, penjualan untuk menjual produk, lalu kasir juga menerima pembayaran, akuntansi mencatat transaksi, lalu keuangan mengolah kas dan bank. Nah, lanjut saya di sini ingin menjelaskan proses bisnisnya, di mana aktivitas utamanya yang pertama pembelian bahan baku, penerimaan bahan baku,
penyimpanan bahan baku, produksi roti dan kue, distribusi ke outlet, penjualan, penerimaan kas, dan penyusunan laporan keuangan. Dan di sini lanjut ada terletak layout atau layout peralatan laboratorium dari Holland Bakery. Nah, di sini ada yang habis bagian A itu ada meja produksi 1, terus B ada meja produksi 2, C meja produksi 3, terus D meja produksi 4, E mesin rolling, F mixer 1, G mixer 2, J oven, H mesin potongan tawar, dan I mesin pencetak. Lalu di sini saya ingin menjelaskan dari proses cycle, yaitu yang pertama ada revenue cycle. Revenue cycle meliputi aktivitas penjualan produk dan penerimaan kas. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan siklus pendapatan dari Holland Bakery. Dari flowchartnya, yang pertama ini ada dari pelanggan, itu ada yang kita mulai, itu ada kebutuhan roti, kemudian kebutuhan roti atau kue, lalu masuk ke yang kedua, memilih produk di toko atau take away pesan khusus. Lalu setelah ini akan masuk ke bagian di kasir outlet, yaitu mencatat pesanan pada sistem pos. Lalu masuk ke bagian keempat, itu cek ketersediaan produk, lalu stok tersedia atau tidaknya, membuat nota penjualan, lalu nota atau order penjualan, masuk ke terima pembayaran atau tunai, debit, kredit, kris atau e-wallet. Lalu ada yang ke bagian ke-8, kita masuk di pelanggan lagi, menerima produk dan distruk. Setelah itu selesai. Dari yang ke-8 kita masuk lagi ke kasir outlet. Di nomor 9 kita masih dilihat yaitu cetak struk penjualan. Setelah cetak struk penjualan, masuk struk penjualan. Habis itu kita masuk ke gudang produksi, di mana di sini ada pelanjutan dari bagian yang nomor 5, yaitu ada 5A, 5B, 5C. Nah, 5A, 5B, 5C ini yang pertama, 5A ini yang menjelaskan informasi ke dapur atau produksi. Terus lanjut ke 5B, proses produksi atau penyiapan produk. Lalu ke 5C ada yang dimana produk selesai atau siap dijual. Nah, di sini lanjut di manajer outlet, ada yang di 6, otoritas penjualan, diskon atau harga khusus pemesanan kue. Dari situ masuk lagi ke form otoritas penjualan. Lalu ada di keuangan akunting. Ini pertama itu ada dari pencatatan penjualan. Ini yang dari yang B, otoritas penjualan, masuk ke nomor 10, di mana pencatatan penjualan. Lalu lanjut ke nomor 11, jurnal penjualan atau pendapatan ya. 12, pencatatan penerimaan kas. Yang ke-13, rekap penjualan harian dan penerimaan kas. Lalu yang ke-14, bukti sektor bank. Nah, dari sini langsung ke bank masuknya. Yang ke B ini lanjut ke B nomor 15 di bagian bank, yaitu nomor 15 menjelaskan setoran kas ke bank, lalu masuk ke si setoran bank. Nah, mungkin ini bisa juga dilihat dari bagian penjelasan keterangan simbolnya, dokumen yang digunakan, untuk penjelasan singkat. Lanjut, Tujuannya itu yang pertama memastikan seluruh penjualan tercatat, yang kedua memastikan penerimaan kas sesuai transaksi, yang ketiga mengurangi risiko kehilangan kas, yang keempat menyediakan informasi penjualan yang akurat. Terus ada data inputnya, yang pertama pesanan pelanggan, ada data produk, data pelanggan, bukti pembayaran, data pengiriman. Data outputnya meliputi faktur penjualan, laporan penjualan, laporan penerimaan kas, laporan piutang. Proses revenue cycle, yang pertama ada penjualan tunai. Yang pertama itu ada pelanggan, lanjut ke kasir, lanjut lagi ke sistem pos, terusnya struk, dan terakhir kas masuk. Terus ada penjualan online, yang pertama itu ada pelanggan, terus lanjut ke website atau aplikasi, lanjut lagi ke verifikasi pembayaran, terus pengiriman, lanjut lagi penjualan tercatat, penerimaan kas. Kasir menerima pembayaran meliputi tunai, debit, kredit, dan QRIS. Kas masuk dicatat dalam sistem. Lalu lanjut dari yang kelima ini ada expenditure cycle. Expenditure cycle meliputi pembayaran bahan baku dan pembayaran kepada pemasok. Yang dimana tujuannya yang pertama menjamin ketersediaan bahan baku, lalu yang kedua mengontrol pengeluaran kas, lalu yang terakhir memastikan pembelian telah otorisasi. Lalu data input yaitu yang pertama permintaan pembelian, lalu yang kedua purchase order, lalu yang ketiga faktur supplier, lalu yang terakhir bukti penerimaan barang.
Lalu data output yang pertama laporan pembelian, laporan hutang, laporan pembayaran supplier. Lanjut lagi ada proses expenditure cycle. Yang pertama ada pembelian, meliputi gudang, terus purchase requisition, terus lanjut lagi purchasing, terus lanjut lagi purchase order, lanjut terakhir supplier. Terus ada penerimaan barang, yang pertama ada supplier, terus lanjut ke gudang, pemeriksaan barang, dan terakhir input persediaan. Terus ada pembayaran hutang, yang pertama ada akuntansi, lanjut lagi ke verifikasi faktur, terus ke keuangan, dan pembayaran supplier. Ini yang di proses cycle yang kedua. Ada general ledger dan financial reporting system. General ledger merupakan pusat pengolahan seluruh transaksi akuntansi. Tujuannya yang pertama mengumpulkan transaksi dari seluruh siklus, yang kedua menyusun laporan keuangan, yang ketiga menyediakan informasi keuangan yang akurat. Data inputnya yang pertama ada jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, jurnal penerimaan kas, dan jurnal penggajian. Data outputnya yang pertama neraca, laporan laba rugi, arus kas, dan perubahan modal. Lalu lanjut di prosesnya itu ada transaksi, lanjut ke jurnal, buku besar, neraca saldo, lalu yang terakhir laporan keuangan. Nah di sini ada yang bagian yang ketujuh ya, HR payroll management cycle. Tujuannya yang pertama mengelola data karyawan, yang kedua menghitung gaji secara akurat, lalu yang terakhir mengontrol biaya tenaga kerja. Data inputnya ada data karyawan, data absensi, data lembur, lalu data potongan. Data outputnya slip gaji, daftar gaji, laporan biaya tenaga kerja. Nah prosesnya dari karyawan hadir, absensi, perhitungan gaji, otorisasi, lalu pembayaran gaji. Oke lanjut yang ke E, development of accounting information system. Itu ada standar akuntansi. Holland Bakery menggunakan yang pertama SAK ETAP atau SAK EMKM jika sesuai skala usahanya. Yang kedua ada PSAK yang berlaku, yang ketiga basis aktual. Apa sih alur akuntansinya? Yang pertama ada transaksi, terus ada dokumen sumber, jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, laporan keuangan. Yaitu ada juga chart of accounts, aset 1000, yang pertama itu 1101K, 1102 bank, terus ada 1201 pitung usaha, 1301 presiden bahan baku, 1302 presiden produk jadi, 1401 peralatan, 1402 akumulasi penyusutan. Lalu di kewajiban yaitu 2000 kodenya 2101 utang usaha, 2102 utang gaji, 2103 utang pajak. Lalu di ekuitas kodenya 3000, 3101 modal, 3201 lebah ditahan. Lalu di pendapatan kodenya 4000, 4101 penjualan roti, 4102 penjualan cake, 4103 penjualan minuman. Lalu di beban kodenya 5000, 5101 beban gaji, 5102 beban listrik, 5103 beban air, 5104 beban distribusi, 5105 beban penyusutan. Nah terakhir nih ada pengendalian. Yang pertama ada pemisahan tanggung jawab operasional, ada produksi, penjualan, distribusi. Terus ada penyimpanannya, ada gudang bahan baku dan gudang produk jadi. Pencatatannya ada bagian akuntansi. Terus ada otorisasi. Yang pertama ada purchase order disetujui manajer operasional, yang kedua pembayaran disetujui manajer keuangan, dan ketiga penggajian disetujui manajer SDE. Terus ada praktik yang sehat, ada stock opnam berkala, ada rekonsiliasi kas harian, rekonsiliasi bank bulanan, dan nomor dokumen berurutan. Yang terakhir personel yang memadai, ada pelatihan karyawan berkala, evaluasi kinerja, dan rekrutmen sesuai kompetensi. Nah, di sini ada dokumentasi dari kami saat di Holland Bakery. Di sebelah kiri saya sebagai Penghari Saputra, di sebelah kanan ini ada Anak Fauzi Fatullah. Ini kami sedang di Holland Bakery, di mana sedang datang ya Fauzi ya, kita ke sana. Terus Pertama kali.
kita minta persetujuan Iya. terhadap HRD-nya, kepala perusahaan dari Holland Bakery-nya. Iya. Nah, lalu di sini bagian dalam dari Holland Bakery-nya. Ini di pusat, daerah pusat, itu di Jalan Raden Intan kalau nggak salah ya. Nah, ini bagian ada untuk ini aja ya, Proses bikin kuenya, rotinya gitu. proses bikin rotinya. Ya, ini contoh-contohnya, ada gambarnya. Terus ini ada Nah, ini yang udah jadinya. Udah jadinya. Kasih udah di bungkus, jadi kalau siap saji Iya. lah ya dia. Terus ini juga bagian luarnya ini ada lapis Surabaya. Iya, ada rinciannya. Dari kue isian apa juga, aja. apa aja. Mungkin sekian hasil presentasi kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.